Misalnya himne, yang lagu pertama yang aku mau jelasin sedikit adalah Amazing Grace. Jadi aku akan jelasin dua elemen aja ya, secara doktrin yang disampaikan sama secara apa bentuk artistik. Oh, himne dulu. Oke. Ya, secara bentuk artistik yang aku berarti pikiran kita sama. Yes, sama-sama mikir gila. Himne semua. Oke. Ya, secara artistik ya. Yang pertama, Amazing Grace. Doktrin apa yang lagi disampaikan menurutmu di lagu Amazing Grace itu? Central message, emphasis, penekanan doktrin yang disampaikan dari ini, dari Amazing Grace. Mestinya kalau Amazing Grace lagunya itu ya, lagu Doctrine of Grace gitu. Dan bagusnya Amazing Grace adalah Doctrine of Grace itu ditembak dari banyak sisi sebenarnya. Aku akan tunjukin satu-satu ya. Jadi Amazing Grace ya. Amazing Grace, how sweet the sound that saved the wretch like me. Aku pakai bahasa Inggrisnya karena bahasa Indonesia akan sedikit beda tergantung terjemahan mana. Tapi yang aslinya Inggrisnya jadi sama ya, standardized ya. Nah, yang pertama Amazing Grace. Itu ngomongin Doctrine of Grace, doktrin anugerah dari berbagai area. Jadi yang bait satu tadi, Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me, itu bicara tentang sin, dosa, dikontraskan dengan grace. Nah, jadi grace itu bisa nanti ada elemen-elemen lain tentang anugerah, tentang grace yang diomongin dari Amazing Grace. Yang pertama sin and grace gitu ya, bait pertama ini. Jadi tahu dari mana misalnya kelihatan dari kata-kata, pemilihan kata yang dipakai. Salah satu yang tebel banget sebenarnya, Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost but now I'm found, was blind but now I see. Ini misalnya pakai kata wretch gitu ya. Wretch itu bawa kita untuk ngelihat ke satu doktrin dosa. Oh, ketika kita berdosa, jadi satu aku rasa istilah yang bagus banget ya untuk replace kata sinners sebenarnya. Alkitab sering pakai kata sinners. Wretch itu kalau nggak tahu, mungkin nggak tahu sih seberapa sering dengar istilah bahasa Inggris ini. Dulu aku pertama kali dengar aku nggak ngerti gitu, wretch itu apa gitu, terus aku Google kan. Aku cari di kamus, oh wretch itu bajingan gitu. Terus tiba-tiba aku sadar, oh gila, kata-katanya tajam yang menyelamatkan seorang bajingan seperti saya. Terus waktu di situ aku jadi dapat satu kesadaran, oh wow, ternyata iya juga ya, aku ini sebajingan ini ya. Makanya seberapa sadar sih aku akan dosa-dosaku, seberapa sadar kamu akan beratnya dosa sehingga Kristus itu harus mati untukmu. Itu kayak poin itu yang lagi mau ditekankan sama John Newton, penulis ini. Makanya dia pakai kata wretch ini, yang menyelamatkan seorang bajingan seperti saya, that saved a wretch like me. Nah, jadi ini nge-replace kata sinners, karena mungkin sinners kadang-kadang kita take it lightly gitu ya. Oh ya, semua orang kan berdosa, gampang banget untuk keluar argumen kayak gitu. Tapi kata sinners itu kalau di dalam Alkitab itu sebenarnya ketika dicap kamu berdosa, yang terjadi adalah kamu harus dihukum mati. Dia orang berdosa, harus dijauhi. Pemungut cukai itu orang berdosa, nggak boleh berteman sama dia. Jadi kata-kata ketika dibilang kamu itu berdosa, itu sebenarnya satu condemnation yang sangat-sangat tajam gitu. Makanya John Newton ganti itu jadi istilah wretch gitu. Dan itu langsung kayak nembak gitu. Oh, sin and grace-nya langsung kelihatan. Sin itu keberdosaan yang segitu dalamnya. Jadi itu yang pertama. Itu baru aspek pertama tentang dosa yang diomongin sama John Newton sebenarnya. Dengan kalimat dengan pilihan kata yang tajam gitu ya, langsung wretch like me. Yang kedua itu sebenarnya, mungkin ada sebagian orang yang merasa mungkin, tapi aku kan nggak pernah dosa sejahat itu kok, aku nggak pernah membunuh, nggak pernah berzina, nggak pernah berdosa yang ini, sebenarnya nggak jahat-jahat amat. Kalimat berikutnya itu mengcapture dosa yang elemen pengertian dosa yang lain. Makanya ini kelimpahan doktrin dosa itu sangat-sangat tajam di dalam lagu yang sederhana ini. Yang kedua itu pengertian dosa yang lagi disampaikan itu lost sebenarnya. I once was lost. Aku dulu tuh terhilang. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Jadi ada lostness. Sin itu lostness. Aku nggak salah-salah amat, tapi aku berjalan ke arah. Aku nggak tahu aku jalan kemana. Aku nggak tahu aku harus hidup untuk siapa. Aku nggak jahat-jahat amat sih, nggak melakukan sesuatu yang bersalah besar gitu. Tapi aku nggak tahu hidup ini mau dibawa kemana gitu. Kayak tersesat gitu. Nah itu dosa itu satu pengertian yang menarik adalah tersesat. Kita mestinya hidup itu untuk Tuhan dan hanya untuk Tuhan. Sekarang kita bingung, hidup itu untuk apa? Hidup untuk cari popularitas, mau cari uang, mau cari security, mau cari apa, macam-macam yang kita cari. Tapi
ketika kita tersesat, ya itu tuh pengertian dosa yang lain. Jadi kayak, kalau misalnya nggak terlalu relate karena perasaan bersalah nggak terlalu baik, mungkin di sini juga perasaan yang bisa di-relate. Sebenarnya selama ini kita hidup untuk siapa? Itu jelas nggak jawaban itu? Hidup untuk Tuhan itu maksudnya apa gitu misalnya. Nah itu kita pengertian dosa yang dimasukkan oleh John Newton di sini, lostness ini, elemen keterhilangan ini, anak yang hilang, dirham yang hilang. Kalau di Lukas tuh bagus banget, 100 domba 1 hilang, 10 dirham 1 hilang, 2 anak 1 hilang gitu. Itu kayak tulis di Lukas 15 tuh intensitasnya bagus banget dibikin sama penulis, sama si Lukas ya, penginjil Lukas itu ya, waktu dia nulis. Nah ini jadi elemen kehilangan yang dibilangin sama John Newton. Oh dosa itu kehilangan juga loh. Dan grace artinya apa? Anugerah artinya I'm found. Aku ditemukan oleh Kristus. Aku tersesat di jalan itu. Aku ketemu. Dulu aku cuma taunya kejar nilai gila-gilaan misalnya. Sekarang aku sadar tiba-tiba. Dan aku mau putar balik. Aku ketemu. Aku berputar arah menuju kepada Kristus. Melihat kepada Kristus dan Kristus saja. Ini jadi salah satu gambaran yang dinyatakan oleh John Newton dari bait 1 aja gitu ya. Doktrinnya udah sangat dalam. Blind ini sebenarnya aku lagi mikir apakah itu lagi ngomongin tentang darkness atau enggak, aku masih bergumul. Jadi aku sambil cerita apa yang aku pikirin gitu. Jadi tiap kata yang dipilih itu tajam soalnya. Ini secara apa ya, sistematik teologi dalam ini meaningnya. Kata sin itu, soalnya sin itu sangat dalam. Kalau aku mau bahas minimal 1 jam sin selesai gitu. Perlu itu waktu untuk bahas tentang dosa itu apa. Ya, jadi dosa itu yang pertama tentang condemnation, itu tentang orang berdosa yang layak dihukum oleh Tuhan. Yang kedua tentang lostness. Ini baru yang dibilang John Newton di bait pertama Amazing Grace. Dua-dua ini secara sistematik teologi punya meaning sangat dalam. Nah, yang kedua misalnya, yang kedua itu yang dibahas tuh dimensi yang lain. Tadi kan dimensi pertama itu tentang apa? Dimensi pertama? Ayo diingat-ingat. Yang pertama itu grace dibandingkan dengan sin. Itu dimensi yang pertama. Dimensi yang kedua adalah works of grace. Jadi pekerjaan anugerah itu di dalam hidup manusia itu kayak gimana? Bait kedua itu kalau nggak ingat bunyinya kayak gini. It was grace that taught my heart to fear, and grace my fear relief. How precious did that grace appear the hour I first believed. It was grace that taught my heart to fear, and grace my fears relief. Nah ini juga suatu terobosan yang luar biasa menurutku. Karena waktu aku dengar itu, aku terbiasa kalau misalnya anugerah Tuhan, my fear relief itu aku ngerti gitu. Itu common sense gitu. Waktu kita menerima anugerah Tuhan kan enak gitu, lepas gitu. Dosaku diampuni, Kristus telah mati bagi orang berdosa. Rasanya sukacita, my fear relief, I received that grace, heaven came down and the glory fill my heart, misalnya kan, langsung ada perasaan-perasaan kayak gitu. Tapi yang menariknya, works of grace yang aku nggak terlalu notice sampai aku telusurin lagu ini adalah it was grace that taught my heart to fear. Waktu aku gelisah, aku merasa berdosa, aku merasa hidupku kok salah ya kayaknya, kok ada yang kacau dari hidupku, ada yang nggak benar dari hidupku. Itu pun juga anugerah Tuhan udah tiba mengetuk pintu hatimu, mengetuk pintu hatiku. It was grace that taught my heart to fear. Tanpa anugerah, aku tidak bisa merasakan ketakutan itu. Nah itu jadi ada pengertian kayak gitu. It was grace that taught my heart to fear. Aku langsung kayak mind blown. Waktu sadar tuh, wow, this is the works of grace. Complete works of grace tuh kayak gini. Bukan cuma, aku merasa aku diselamatkan, aku ditebus, dosaku diangkat. Yes, that's true, but that's partial. Sebelumnya, anugerah itu udah bekerja terlebih dahulu. Membuat kamu sadar dan takut akan dosa-dosamu. Bergetar. Ketakutan sama dosa-dosamu. Itu pun anugerah Tuhan yang udah tiba. Itu sola gracia itu kayak gitu. Hanya by grace alone, you are saved. You can know that you are sinner. Kamu bisa tahu bahwa kamu orang berdosa. Itu melalui anugerah dan anugerah saja. Jadi itu works of grace. Lihat ya, different dimensionnya ya, sedalam itu ya. Yang pertama tentang sin dan grace, dikontraskan. Yang kedua tentang works of grace. Nah ini kalau diterus-terusin bait 3, bait 4, bait 5, apa 5 bait minimal ya. Ini lagu ini terus ditambah-tambahin supaya mungkin ada 7 atau berapa aslinya. Yang mungkin untuk 1 sampai 5 yang aku hafal itu, aku juga ngeliat dimensi lain dari grace lagi itu.
itu grace across the ages. Misalnya yang pertama itu ngomongin tentang past yang tadi itu bicara. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Bentuknya past tense gitu. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Past and present lah ya. Maksudnya pastnya ngomongin waktu kita terima anugerah keselamatan itu jadinya. Nah itu grace across the ages, past. Tapi present, bait 3 itu mulai ngomongin present. Misalnya bait 3 itu through many dangers, toil and snare, I have already come. 'Twas this grace that brought me safe thus far, and grace will lead me home. Ya, jadi kayak sekarang yang menjaga aku lewatin through many dangers, toils and snares, lewat bahaya, lewat kerja keras, lewat jerat setan, itu juga anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan itu udah lewatin aku sejauh ini, dan anugerah Tuhan itu akan membawa aku pulang ke rumah. Jadi di situ anugerah Tuhan itu bukan di sana, tapi sampai sekarang, sampai nanti ketemu Tuhan. Dan sebelumnya past and present, sekarang present and future ngomongnya. Nanti yang bait 5 misalnya udah ngomong future semua. Jadi yang kelima itu misalnya when we've been there 10,000 years, bright shining as the sun. Jadi di situ when we've been there 10,000 years, udah di sana 10.000 tahun pun kita masih bisa menyanyikan apa tuh, sing God's praise, kemuliaan Tuhan, pujian bagi Tuhan. Jadi itu lagunya Grace Across the Ages. Oh, waktu dulu terima, waktu sekarang lagi di dalam perjalanan kita sebagai orang Kristen, kita pun terima terus anugerah itu. Dan bentuknya terus berbeda-beda di dalam berbagai dimensi. Itu indah sekali lagunya. Secara doktrin sangat dalam, karena itu menggambarkan different dimension of grace tuh. Ada yang across the ages, ada yang dikontraskan sama dosa, ada yang dikontraskan sama apa, pekerjaan, work of grace, dan macam-macam gitu ya. Jadi ini yang pertama gitu ya, secara doktrin.